Halo sahabat beriman, di cerita kemarin sudah sampai malaikat bersujud kecuali Azazil. Dia merasa paling istimewa karena dibuat dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah. Hingga Allah murka, julukan malaikatnya Allah cabut dan diberi julukan baru dengan nama Iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke cerita Azazil menjawab pertanyaan Allah. Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir. Azazil alias Iblis sejak itu tak berhak lagi menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagaimana dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penantang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bibit kesombongan dari Azazil sejatinya sudah bersemai sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, ya Allah, hambamu yang manakah yang berani menentang pemerintahmu? Sungguh aku mengutuknya. Azazil lupa dirinya juga adalah hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja termasuk dirinya. Lalu demi mendengar ketetapan Allah, Iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, ya Allah, beri tangguhkanlah aku sampai mereka ditangguhkan. Allah bermurah hati dan Iblis mendapatkan apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah yang maha pemurah masih juga ditawar. Lantas ia bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maka Allah yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya menular pada manusia. Korban pertama usaha penyesatan yang dilakukan Iblis tentu saja adalah Adam dan Hawa. Dengan tipu daya dan rayuan memabukkan Nabi Adam dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun terlambat. Memang karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi, dan sukses Iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama. Penyesatannya tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia, awak dari semua sperma dan indung telur mereka berdua. Karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan Iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia berhasil saya sesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Sekian dulu untuk cerita ini, mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang saya ceritakan tidak kurang dan tidak juga saya lebih-lebihkan. Memang begitulah. Seretania. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan, kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, sehat selalu dan bahagia. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.